Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra, yang mana merupakan dosen dari Prodi Teknik Mesin di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya mengajar pada mata kuliah gambar mesin (AD) yang merupakan mata kuliah inti dari Prodi Teknik Mesin. Mata kuliah ini ada di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah gambar mesin (AD) merupakan mata kuliah yang terdiri dari metode analisis, desain, dan proyeksi untuk membantu mahasiswa dalam menggambarkan modeling dalam teknik mesin. Berikut rangkaian subpokok dari materi pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengetahui tujuan dan metode analisis dan desain dimension. Yang kedua, mahasiswa mampu dan dapat menjelaskan dasar-dasar mesin drawing, multiview proyeksi, dan view seksional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar dua dimensi konstruksi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan view sketching, ortografik, view seksional, view auxiliary, dan dimensioning. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan dan penerapan dasar-dasar menggambar 3D modeling, 3D modeling, geometri deskriptif. Untuk subcapaian mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memilih bahan dan alat gambar dalam menggambar mesin, mampu membuat, menggunakan, dan mendemonstrasikan layout gambar, jenis garis, huruf, angka, dan alat gambar. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan, membuat, dan mendemonstrasikan gambar sketsa, dan mampu menjelaskan, menggambar, dan mendemonstrasikan gambar potongan dan tambahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat dan mendemonstrasikan dasar-dasar dua dimensi konstruksi, toleransi geometri, suaian, dan toleransi kedudukan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan, membuat, dan mendemonstrasikan simbol, view sketching, fotografi, view seksional, view auxiliary, dimensioning. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat dan mendemonstrasikan 3 dimensi modeling, geometri deskriptif, dan menjelaskan fungsi cara kerja menggunakan tools dan mendemonstrasikan pada software CAD. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi cara kerja menggunakan dan mendemonstrasikan parametric modeling menggunakan software CAD. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan fungsi cara kerja menggunakan dan mendemonstrasikan konstruktif solid geometri menggunakan software CAD. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi cara kerja menggunakan dan mendemonstrasikan geometri construction menggunakan software CAD. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi cara kerja menggunakan dan mendemonstrasikan gambar proyeksi, tambahan, dan potongan menggunakan software CAD. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi cara kerja menggunakan dan mendemonstrasikan dimension dan nodes menggunakan software CAD. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi cara kerja menggunakan dan mendemonstrasikan toleransi dan view menggunakan software CAD. Yang ke-12, mahasiswa mampu menggambarkan dan mendemonstrasikan gambar kerja menggunakan software CAD. Demikian rangkaian dari pembelajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Berikut contoh dari pembelajaran di dalam kelas. Siang semuanya, semoga semua sehat terus ya. Baik, untuk pertama kali pertemuan bersama kita untuk materi gambar mesin atau gambar teknik ya. Di sini ada silabus yang pertama tentang pengantar gambar ya. Pengantar gambar itu yang pertama adalah pengantar gambar dan alat gambar ya. Alat gambar juga ada sintesa geometri dan macam-macam garis. Nah, kebetulan untuk yang alat gambar kemarin sudah disampaikan ya, dan juga sintesa geometri juga sudah, tinggal yang macam-macam
garis ya. Nah ini di sini ada mengenai garis ya, kemarin ada garis garis tebal, garis tipis, juga kegunaan itu apa, dan di sini untuk mana sambungan dari garis gores ke garis bertitik ya, mana yang benar mana yang salah. Gambarnya seperti ini benar ya, yang benar itu seperti ini sikunya menyambung ya. Jadi salah ini pada saat sikunya tidak nyambung ya, jadi contoh nggak bisa salah ya. Juga untuk model lain ya yang garisnya seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti bikin garis batu, ada gambar teknik, nah nanti mana gambar yang sambungannya betul, mana yang tidak, nah kita bisa identifikasi dari sini. Gitu. Dan terus juga untuk yang lainnya juga sama ya. Semua yang contoh seperti di sini ya, yang segitiga siku seperti ini, dia harus nyambung. Berarti kalau nyambung berarti ini memang benda kerja ya. Kalau yang putus-putus berarti dia terpisah ya, nggak sama dengan bendanya ya, bukan dari benda tapi itu garis batu atau garis yang dibutuhkan untuk kelengkapan gambar seperti misalkan yang lingkaran ya. Ini kan gambarnya 2 dimensi, jadi dia harus ada ini putus-putus dari sini. Nah, ini juga sama untuk garis yang seperti ini ya, yang misalkan tandanya cross ya ke atas, tapi di sini ada. Misalkan di sini ada satu bagian elemen atau part yang digambar ya, nah, geser ke kanan maksudnya, geser ke kanan ya. Ini kalau memang dia berkaitan, berarti dia mau nyambung. Tapi kalau misalkan nggak berkaitan, seperti ini, nah dia tidak tersambung ya. Itu contoh dari sambungan gambar garis gores ya, dan garis bertitik. Garis yang memang imajiner ini kita pakai KSTN itu imajiner ya, kita mesti dulu kan kita scan dulu. Nanti ini berapa sih, kita harus sesuaikan dimensinya berapa seperti itu. Terus juga untuk garis yang kedua adalah garis ukur ya, gunanya untuk berlapis mobil itu seperti itu. Jadi untuk garis ukur, garis proyeksi ya, atau garis batu ya, di sini seperti ini, atau sebelah kanan seperti ini. Langsung diproyeksikan seperti itu. Nah itu gunanya untuk membantu transisi dari gambarnya buat. Terus juga bisa dijadikan garis penunjuk ya, atau garis arsir. Nah, garis arsir juga kemarin sudah kita sampaikan ada beberapa sih kemiringan garis arsir ya, ada 30, 40, 60 dan itu penunjuknya ukur secara derajatnya seperti itu, tapi penggunaannya bebas dan itu tinggal digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup ya. Tapi dia nggak terlalu panjang, bisa pakai tipis kontinu gitu. Nanti ada contohnya di selanjutnya. Nah ini kontinu bebas ya. Kalau yang C itu dia pakai gambar sketch ya, kalau yang kontinu di batas dari garis potong sebagian atau bagian yang dipotong ya. Terus juga ada tipis kontinu dengan zigzag ya, seperti tadi garis putus, terus garis tebal, terus garis tipis ya. Dan sini kegunaannya juga ada garis tebal, garis tebal buat sambungan ya. Bisa kayak tadi kan gambarnya lingkaran nanti karena terhalang, jadi bisa pakai garis tebal. Jadi ini gambar desainnya di sini. Jadi bisa buat petunjuk ini sih kalau garis yang lain itu banyak ya, ada garis bergaris tipis, terus juga garis bergaris tipis yang dipertebal ya, dipertebal ini karena kita harus tentukan ini garisnya kita pakai garis batu apa sih untuk bikin gambar ini, apa garis bergaris tipis, apa garis bergaris tebal. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan kita mau desainnya apa. Karena kan selain kita sampaikan juga untuk di rumah sendirinya kita bisa buat tugas akhir dari desain gambar ya, tapi dengan gambar digital. Kalau misalkan karya ini masih awal dasar dari gambar manual nanti ke digital, nanti pasti gambar digital ya.
jadi kita bisa bikin rumah sakit dari situ. Nah itu karena bisa menentukan jenis material ya. Untuk selanjutnya kita akan sambung ke materi yang berikutnya tentang apa masih gambar teknik, yaitu tentang proyeksi ya. Nah untuk proyeksi di sini sebelumnya sudah ada yang tahu tentang gambar proyeksi? Belum Pak, proyeksi itu seperti apa Pak ya? Baik. Untuk proyeksi ya biasa dalam satu gambar teknik itu kalau misalkan kita bikin satu gambar, desain gambar itu ada yang namanya kan etiket ya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa kita gimana sih cara buat etiket yang benar, gitu kan? Nah, apa aja sih ada di dalam etiket? Nah itu jadi, nah ini salah satunya adalah tentang simbol dari gambar, yaitu salah satunya proyeksi. Nah proyeksi ini ada beberapa macam ya. Nah yang lebih dikenal itu Amerika, Eropa, sama ortogonal. Nah, untuk yang Amerika sendiri, di sini ada yang disampaikan di sini berdasarkan teknis gaya pembuatannya, maka proyeksi dibagi menjadi dua buah ya. Nah kalau dari segi besarnya itu dua buah ya. Untuk ANSI, proyeksi sudut pertama biasa dikenal dengan gaya Eropa. Nah jadi untuk proyeksi yang Eropa itu proyeksi sudut pertama, jadi yang dilihatnya itu adalah sudut pertama. Dan untuk yang Amerika ya, ini sudut ketiga ya. Jadi nah ini contoh dari yang Eropa ya. Nah ini ada gambar ya, contoh gambar. Nah ini proyeksi sudut pertama ya, sudut pertama. Nah jadi di sini ada perbedaannya di sini A ya, sudut pertamanya di A ya, berarti yang di sini ya. Nah B-nya di bawah di sini ya, gambar kanan bawahnya, atasnya. Nah ini di yang E ya, kalau C ini yang samping. Nah beda sama dengan yang Amerika. Kalau yang Amerika itu sudut pandang, sudut proyeksi sudut ketiga ya, jadi yang A-nya itu yang ini beda dengan yang tadi. Jadi, kalau yang tadi kan yang Eropa ya, yang Eropa itu yang A-nya seperti ini, terus yang B ya. Ini kalau yang Eropa, yang B-nya nggak di sini tapi di atas, gitu. Di sudut ketiga. Nah itu perbedaannya untuk secara gambarnya ya. Nah, untuk simbol dalam gambar ya, dalam proyeksi itu di etiket nanti ada gambar seperti ini. Nah, ini yang dinamakan sudut pertama ya, untuk proyeksi Eropa. Nah, yang seperti ini dengan lingkaran yang di depan ya. Ini sebetulnya proyeksi sudut ketiga atau Amerika. Jadi nanti simbolnya itu menentukan ini gambar ini menggunakan proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika. Nah, ini mau gambar manual, mau gambar digital, semua ada simbolnya seperti ini. Jadi mau gambar digital atau gambar manual nanti simbolnya ini pakai versi apa nih? Gitu. Oh ini pakai versi Eropa. Gitu. Nah nanti simbolnya seperti ini, gitu. Ya. Nah, kalau misalkan oh ini simbolnya pakai yang Amerika, berarti yang seperti ini, gitu. Ya. Jadi kita bisa tentukan di etiket itu ini gambar ini pakai versi apa, gitu kan. Nah kalau kemarin kita bicara tentang gimana sih teknis kalau gambar sudah selesai apa digulung, apa dilipat, gitu kan. Karena kan kalau pada waktu sebelumnya gambar itu suka digulung ya, digulung pakai kelas kantin dulu. Kalau sekarang kan bisa dilipat karena bentuknya gambar itu kayak semacam proposal ya. Jadi nanti yang di depannya itu yaitu etiketnya itu sama gambar sama etiketnya. Nah di situ kelihatan ada proyeksinya apa. Terus siapa sih penulisnya yang buat gambar itu. Terus nanti ini untuk proyek apa, di situ ada keterangan. Ini adalah contoh yang pandangan proyeksi. Kalau kita lihat pesawat ya bisa aja sih mobil ya, motor atau benda lain ya yang kita bisa jadikan contoh. Cuma ambil untuk pesawat terbang ya. Jadi kalau misalkan ini pakai pandangan proyeksi, jadi ada pandangan depan, samping, sama atas. Nah itu fungsinya proyeksi itu seperti itu. Jadi kalau di kenyataannya gambar proyeksi itu seperti ini. Jadi beda dengan yang di teknis tadi, dia lebih spesifik ke
teknisnya. Nah, ini adalah contoh beberapa etiket ya. Kalau etiket itu mungkin ada beberapa standar ya, tapi yang ini sebagai contohnya aja. Di sini ada beberapa keterangan ya, keterangan etiket ya. Nah ini misalkan ini kertasnya apa, ini kertasnya apa, nah ini ukurannya apa ya, terus ini price di sini. Nah ini pakai price apa ini? Amerika atau Eropa? Amerika. Amerika ya. Nah jadi contohnya seperti itu. Nah ini kalau Amerika ini ada di depannya, nama di sini. Ini juga sama ya. Nah ini contoh dari penggunaan pricing di etiket gambar ya. Nah ini disebut dengan cara penggunaan title ya, title gambar atau etiket yang kita sebut gambar teknik ya. Baik untuk yang sekarang kita ke yang garis ukur ya. Di sini ada tentang penjelasan apa sih garis ukur, fungsinya untuk apa. Nah ini ada contoh yang garis ukur yang seperti ini ya. Ini namanya garis bantu. Nah, bagaimana sih cara membedakannya? Kalau misalkan benda kerja itu dia lebih tebal garisnya, itu pasti lebih tipis dari benda kerja ini ya, atau benda objeknya. Nah, di sini ada keterangan ya. Di sini garis bantu, di sini garis jeda panah, terus sudah angka 10 ya. Di sini juga sama ada angka 20. Dan ini yang lebih panjang ini ada 40. Juga untuk ketingginya sih ada 7 min 10 ya. Nah ini maksudnya apa sih? Gitu kan? Nah ini kalau yang 10 ini kan panjang dari bidang ini ya, itu berarti 10. Nah itu kita tinggal lihat satuannya apa. Misalkan milimeter berarti 10 milimeter. Nah, kalau misalkan gambar ini pakai 10 milimeter berarti semua menggunakan satuannya milimeter ya. Nah, sama untuk yang ini juga. Dan ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa garis panah ini ada ukurannya, jadi nggak asal buat panah ya. Berapa sih jarak idealnya buat ukuran panah ini? Nah ini untuk celah dari panah ini itu sekitar 30 derajat. Nah, jadi kalau misalkan panah terlalu besar 60 atau 90, nah itu nggak ideal ya. Jadi nanti gambarnya ini panah atau apa ya gitu. Jadi kalau misalkan ukuran standarnya itu ada 30 derajat, jadi kemiringan dari panah ini itu 30 derajat ya. Nah itu bisa kita kira-kira aja mungkin ini 30 derajat. Nah mungkin kalau di gambar digital kita nggak perlu lagi mengukur berapa derajat sih untuk panahnya gitu kan, atau arsirannya harus berapa gitu kemiringannya. Nah karena kalau di gambar digital semua sudah akurasi ya, jadi kita menentukan aja gambar seperti apa. Nah, kita bisa sesuaikan. Nah, kalau untuk gambar manual memang banyak ketelitiannya gitu ya. Jadi nggak cuma lama buatnya tapi perlu ketelitian. Tapi kalau untuk gambar digital kita tinggal ambil kursor, pasang ya, itu udah jadi garis. Jadi kalau untuk gambar kita harus teliti mana garis tengahnya di mana ya. Terus kita harus pakai pensil yang seperti apa, atau pakai ukuran berapa gitu kan. Nah, ini untuk yang selanjutnya adalah contoh penggunaan ya, contoh penggunaan dari garis bantu. Nah tadi kan pakai panah, nah, kalau ini nggak pakai panah, boleh nggak? Oh boleh, karena yang penting di sini ada batas ya untuk ukuran. Nah sini untuk batas ukuran misalnya 20 mili ya, 20 mili dari sini ke sini dengan garis seperti ini, itu bisa. Dan untuk ukuran sudutnya juga bisa seperti ini ya. Jadi nggak pakai panah di sini, ya, tapi jelas ini menerangkan dari sudut yang di sini. Nah seperti itu. Nah, untuk gambar contoh seperti ini biasanya itu di gambar-gambar digital ya. Digital tuh hampir mirip gitu. Jadi di gambar digital jarang pakai yang bentuk panah malah. Modelnya seperti ini. Jadi garis hanya pembatas dari setiap batasan model ya, model gambar, tulisan gambar. Nah, ini ada juga beberapa contoh tentang penggunaan garis ukur ya di model-modelnya. Ada yang panah, ada yang garis miring seperti ini, ada juga yang plus, ada lingkarannya seperti ini ya. Nah itu bisa penggunaannya sama seperti ini. Nah itu bisa kita buat di kertas gambar ya, nanti untuk keterangan bahwa ukuran dari jarak dari sini ke sini itu misalkan seperti
sekitar 40 mili ya, yang menggunakan model garis batu seperti ini. Nah, itu ada 3 rumah yang kita contohkan ya. Nah, misalkan ini contoh lagi untuk benda kerja seperti tower air ya, tower air itu dengan ketinggiannya sekitar 2 meter ya, 2 meter. Nah, di sini ada garis ukurnya, untuk garis batu ini seperti ini. Jadi ini nggak menggunakan panah, tapi kalau di sebelah kanan dia pakai panah. Gitu. Nah, beda, tapi sebetulnya fungsinya sama. Gitu. Nah, bedanya seperti apa sih? Nah, ini seperti ini ya. Kalau pakai panah seperti ini, kita penggunaan gambarnya. Kalau nggak pakai panah seperti ini. Tapi semua sama, fungsinya sama. Terus juga untuk sini ada keterangan ya, tebal tinggi, tebal dan jarak huruf pada keterangan gambar. Di sini ada 7 huruf ya, ukurannya ada ukuran 3,5 mili ya, ada yang 5 dan 7. Itu semua disesuaikan dengan objek gambar itu. Kalau misalkan objek gambarnya besar ya kita sesuaikan dengan hurufnya yang sesuai. Jadi jangan gambar yang besar, taruh hurufnya pakai mili, tapi gambarnya pakai senti. Nah, itu nggak sinkron nanti. Nah, itu kita harus sesuaikan. Misalkan kalau di teknik mesin itu kan untuk gambar milimeter itu lebih sering digunakan karena lebih presisi ya. Beda dengan di teknik sipil mungkin dia ukurannya lebih besar. Jadi ukuran bisa meter, ya kan? Kalau misalkan di teknik mesin lebih ke milimeter, sentimeter misalkan yang sering digunakan karena part dari yang dipakai di teknik mesin itu kecil seperti mobil, ya, motor. Jadi skalanya juga berpengaruh. Nah, di sini ada skala perbandingan ukuran ya, atau linear pada gambar ada ukuran linear dari unsur yang sama dari benda ya. Nah, yang pertama ada skala pembesaran. Nah, skala pembesaran itu sebetulnya sekarang digunakan untuk gambar yang dibuat lebih besar dari gambar yang aslinya. Nah, terus juga ada skala penuh. Ya, skala penuh itu digunakan bila mana gambar yang dibuat sama besar dengan ukurannya. Gitu kan. Kalau skala kecilan sebaliknya, jadi gambarnya lebih kecil. Nah, baik. Nah, di sini ada tentang skala ya, skala yang digunakan untuk insinyur mesin, ya, insinyur sipil dan arsitek. Karena kok yang gambar anak mesin gambar gitu kan yang gambar itu biasanya arsitek. Betul, semua sebetulnya yang berkaitan dengan desain, semua yang berkaitan dengan desain itu pasti ada dari gambar tekniknya. Ya, mungkin namanya juga beda. Kalau di industri mungkin sama gambar teknik ya. Tapi kalau di di teknik sipil juga sama gambar teknik ya. Nah, kalau di arsitek memang semua desain itu gambar ya, gitu. Sampai ke model prototipe juga seperti itu. Nah, perbedaannya ini ya, perbedaannya tadi kita harus jelas. Untuk skala di sipil mesin ya, kalau teknik mesin itu 1/22,5 mili ya. Tapi kalau misalkan di sipil 1/100 gitu kan. Kalau di arsitek 1/1, 1/2, 1/5 gitu ya. Nah, sampai dengan 1/500. Nah, kalau di sipil tuh 1/1000 pun ada, karena dia biasanya bidang tanah ya, bidang gedung gitu kan. Karena hampir mirip dengan arsitek ya. Tapi kalau arsitek kan lebih ke desain gambarnya aja. Jadi kalau sipil dia lebih ke yang lebih luas ya, gitu, area kan bisa sampai hektar ya, gitu. Tapi kalau di teknik mesin itu lebih spesifik, paling besar itu 1/100, 1/80, karena dalam objek benda kerja atau objek gambar itu kecil ya, gitu. Jangan yang kita bikin mesin 1 hektar kan mungkin juga ya, capek kita buatnya gitu kan. Sampai sini ada yang menanyakan, kalau misalkan nggak ada saya lanjut dulu nih. Belum ada Pak, lanjut aja. Nah, tadi jadi perbedaannya antara sipil, teknik mesin, sama arsitek ya. Jadi dari skalanya juga memang berbeda. Gitu. Jadi ada kalau teknik mesin lebih presisi lebih kecil ya, ukuran-ukuran karena partnya juga kecil yang digunakan dalam satu gambar. Tapi kalau misalkan arsitek, dia punya dimensi yang lebih besar ya, sama dengan sipil. Apalagi sipil yang di dalamnya lebih luas karena kita bentuk fisiknya yang dibuatnya itu besar gitu.
kayak misalkan bangun gedung ya, bangun jembatan, juga sekolah dan lain-lainnya yang sifatnya bangunan. Nah, kalau arsitek ya mereka yang mendesain apa yang dilakukan oleh teknik sipil. Kan? Jadi arsitek kan mendesain dari mesin ya, untuk bikin mobil pun enggak gitu. Tapi itu dari mesin sendiri yang buat. Gitu kan, misalnya desain perancangan, mulai dari gambar tekniknya seperti apa, terus nanti materialnya seperti apa. Nah itu dari mesin sendiri yang buat. Gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau misalnya arsitek sama sipil masing-masing ya, desain aja khusus ada yang mendesain. Kalau sipil bisa juga dia mendesain sampai ke gambar, gitu, sampai ke gambar jadi sama kayak dari mesin. Gitu. Nah, kalau dari mesin ya itu udah sampai kita cuma mobil ya, mungkin juga motor, juga part-part engine di dalam itu kan banyak ya. Jadi berapa ratus part tuh yang harus kita buat, dari baut aja yang terkecil sampai baut yang lumayan besar ya. Beda dengan desain model kapal ya. Kapal kan kalau bautnya aja kan bisa besar juga. Nah itu juga mungkin itu yang dilakukan dimensinya paling besar itu seperti itu. Misalkan kapal laut ya, kan, kalau pesawat terbang mungkin ya besar juga, cuma nggak seperti kapal laut ya, mungkin gambarnya juga beda. Mungkin itu aja gambaran dari untuk perbedaan skala yang biasa digunakan ya bidang prodi ya, gitu. Jadi teknisi ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau kolaborasi merancang gambar ya, kita bisa dengan industri bisa ya, mereka juga bagian dari mesin, itu lebih ke industri. Itu di teknik industri juga ada gambar teknik itu mendesain, tapi dia lebih ke desain tekniknya, lebih ke aplikasi ya, seperti itu. Jadi kalau dari mesin kita bisa lebih luas lagi, seperti itu. Untuk mungkin untuk yang skala ya, untuk skala kita sampai sini dulu. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya silakan. Kalau misalkan mau dibaca lagi berapa sih angkanya kalau untuk arsitek mesin sipil itu perbedaannya gimana, nanti bisa dibaca lagi di rumah ya. Ini untuk gambarannya seperti itu. Ya, pertemuan hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.